Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Zahra, dan di sini kita akan membahas tentang VPN tunneling. Langsung saja kita mulai ke materinya. Sebelum itu, di sini ada outline atau pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada konsep VPN, konsep tunneling, dan jenis VPN tunneling. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu konsep VPN. Apa itu VPN? Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika dapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya dengan berada di Semarang, dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Materi yang kedua yaitu konsep tunneling, merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan atau penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau header dilepas. Yang terakhir yaitu paket dalam paket. Materi yang ketiga yaitu jenis VPN tunneling. Di sini ada beberapa yaitu seperti EOIP, PPP, SSTP, L2TP, OpenVPN. Nah, di sini ada EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. Terus EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Kedua ada PPP yaitu point-to-point protocol digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antar jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, yang keempat ada STTP, yaitu sebuah protokol VPN buatan Microsoft. Data terinskripsi menggunakan SSL atau TLS, jadi sulit disadap. Menggunakan port 443 atau HTTPS, dan sudah bawaan Windows, tidak perlu aplikasi tambahan. Nah, yang kelima ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, yaitu salah satu service VPN yang terdapat di mikrotik, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec.
Yang selanjutnya ada OpenVPN, yaitu protokol VPN open source yang aman dan fleksibel. Menggunakan port 1194 atau UDP atau TCP, ini bisa diubah jika diblok. Bisa digunakan di Windows, Linux, Android, iOS, dan MikroTik. Butuh aplikasi klien atau OpenVPN klien untuk koneksi. Cocok untuk akses jarak jauh ke jaringan kantor atau sekolah. Nah, yang terakhir ada PPOE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, dan juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau One Broadcast Domain. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.